kami dari kelompok 10 kelas praktikum G1 dari Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 60 dengan saya, Eninta Uwena Sembiring sebagai lead auditor, juga sebagai auditor dari kualitas air dan sebagai auditi dari Sistem Manajemen Lingkungan, dan rekan saya Gita Natasha sebagai auditor aspek udara serta menjadi auditi untuk aspek air dan limbah B3. Saya Alia Septiani sebagai auditor dari Sistem Manajemen Lingkungan dan Limbah B3 serta menjadi auditi pada aspek udara. Pada video ini kami akan membuat roleplay terkait audit lingkungan yang dilaksanakan di PT Kaltim Primakol. Dadah! Ya. Selamat pagi Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dalam pertemuan pembukaan audit ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Eninta Uwena Sembiring sebagai auditor di aspek air yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan audit pada hari ini. Nah, audit yang akan kami lakukan ini merupakan bagian dari program audit yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen yang diterapkan di perusahaan Ibu serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan yang mungkin ada. Nah, audit ini dilaksanakan tentunya sudah berdasarkan kriteria menurut peraturan yaitu pasal 49 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kami akan melakukan audit terhadap beberapa departemen di perusahaan Ibu, dan di sini saya akan melakukan audit di Departemen Kualitas Air. Nah, selama proses audit ini kami mohon untuk kerjasama dari semua pihak terkait untuk memberikan informasi dan akses yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan audit ini. Perlu kami tegaskan bahwa audit ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan individu, tetapi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai standar dan untuk meningkatkan keberlanjutan. Setelah audit ini selesai, kami juga akan menyampaikan temuan-temuan yang kami peroleh dalam pertemuan penutupan yang direncanakan akan dilakukan pada hari ini juga. Demikian Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Terima kasih Bu Enita selaku auditor aspek air. Saya di sini Gita Natasha sebagai auditi di bidang aspek air juga. Untuk saat ini belum ada yang ingin saya tanyakan atau sampaikan. Oke, baik. Berarti kita langsung saja ya Ibu mulai auditnya. Saya ingin bertanya terkait perusahaan yang dipimpin, apakah perusahaan ini memiliki kebijakan atau prosedur tertulis terkait dari pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran air dan kegiatan produksi dari kegiatan Ibu ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi untuk perusahaan itu telah dituangkan dalam SOP tentang pengelolaan kualitas dan kuantitas air, sistem clustering dan SOP pengelolaan air terbang skala digital. Oke, berarti semuanya sudah sesuai dengan SOP ya? Sudah. Nah, kalau perusahaan ini sendiri sudah memiliki izin pembuangan air yang valid atau sesuai regulasi? Ya, jadi sudah memiliki izin dilakukan pengelolaan air limbah tambang sebelum dilepaskan ke pasar. Oke, mungkin pertanyaan tadi sebagai penutup terkait audit di bidang air pada perusahaan ini. Ibu terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Mungkin saat ini kita akan melanjut ke audit yang lain. Mungkin kita lanjut aja ke aspek sistem manajemen lingkungan. Kita langsung ke pertanyaannya ya Bu. Yang pertama, langkah-langkah apa yang KPC ambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan terkait pengelolaan lingkungan di perusahaan ini? Oke, jadi di perusahaan kita dan unit usaha ini mengacu pada analisis AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Nah, selain itu, perusahaan kita juga sudah mengadopsi standar terkait sistem manajemen lingkungan, yaitu ISO 14001 tahun 2015. Baik, selanjutnya, gimana sih perusahaan memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO yang tadi udah Ibu terangkan, bahwa manajemen lingkungan itu bukan cuma sekedar formalitas? Oke, jadi perusahaan juga itu sudah melengkapi penilaian dampak lingkungan dengan melakukan uji tuntas terhadap hak asasi manusia. Nah, sepanjang tahun 2024 kemarin, perusahaan ini berhasil mematuhi semua peraturan lingkungan
sehingga perusahaan kita tidak menerima sanksi dan denda dari pemerintah dalam bentuk apapun. Oke, baik Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan pada sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Bu Kristina lagi. Oke, terima kasih Ibu. Baik Ibu, saya Dita. Mungkin di sini kita bisa melanjutkan untuk aspek udara dan kesehatan. Jadi apakah di PT KPC ini sudah memastikan bahwa kualitas udara itu sudah sesuai dengan baku mutu yang berlaku? Iya, sudah Ibu. Di PT KPC ini, pengurangan emisi udara konvensional dituangkan dalam kebijakan peraturan pencemaran udara. Selain itu, pemantauan juga dilakukan oleh laboratorium eksternal terakreditasi dan terdaftar di KLHK sebagai laboratorium lingkungan. Baik, tadi telah dijelaskan bahwa untuk melakukan pemantauan emisi ini telah dilakukan di laboratorium terakreditasi. Nah, apakah terdokumentasi dengan baik data-data tersebut? Iya Ibu, betul. Sudah dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dan sudah terdokumentasi dengan baik. Oke, baik. Karena pertanyaan sudah selesai, mungkin kita bisa lanjut untuk aspek berikutnya. Baik Ibu, sekarang kita lanjut ke aspek limbah B3 Ibu. Apakah perusahaan KPC ini sudah memiliki TPS limbah B3 termasuk jumlah dan letaknya yang sesuai dengan peraturan? Iya, jadi KPC ini memiliki 6 tempat penyimpanan sementara atau biasa disebut dengan TPS limbah, yaitu 5 terletak di wilayah Sanata dan satunya terletak di Bemalon. Nah, untuk letaknya itu sudah sesuai dengan peraturan juga. Oke, jadi ada 6 TPS Ibu. Iya. Lalu selanjutnya, gimana sih perusahaan mengolah limbah B3 yang dihasilkan? Oke, jadi perusahaan KPC ini melakukan pengelolaan bahan hidrokarbon dan limbah B3 yang dihasilkan meliputi kegiatan penyimpanan sementara di TPS, terus melakukan pemanfaatan, pengelolaan secara insinerasi dan bioremediasi sampai pengiriman ke pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengelola limbah B3. Oke, berarti limbahnya dikelola oleh pihak ketiga ya Ibu? Iya, betul. Mungkin itu saja Ibu pertanyaan dari aspek limbah B3. Selamat siang, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena audit ini telah selesai kita lakukan. Saya mewakili dari tim audit mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran manajemen dan tim terkait atas keterbukaan, kerjasama, dan dukungannya selama proses audit ini berlangsung. Nah, audit ini dilakukan seperti yang kita ketahui bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen berdasarkan standar yang berlaku. Nah, berdasarkan hasil dari pemeriksaan dokumen dan wawancara atau dari hasil audit yang telah kita lakukan, kami menyampaikan bahwa seluruh proses telah dijalankan sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Nah, sehingga tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian, baik itu mayor maupun minor. Kemudian tidak ada catatan observasi atau peluang perbaikan yang signifikan. Oke, ini merupakan pencapaian yang sangat baik ya dan menunjukkan bahwa sistem manajemen yang diterapkan di perusahaan ini telah berjalan secara efektif dan konsisten. Tentunya inilah hasil dari komitmen bersama dalam menjaga peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, walaupun tidak ada temuan, kami tetap mendorong agar organisasi senantiasa melakukan tinjauan dan peningkatan berkelanjutan agar sistem tetap adaptif dan terhadap perubahan dan kebutuhan organisasi ke depannya. Demikian penutup audit ini kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga hasil audit ini dapat menjadi motivasi untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja organisasinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.